Selamat pagi. Semoga kita semuanya penuh bergairah hidup karena kita siswa muda. Tadi Anda sudah nyanyikan Dharma. Apa sih Dharma? Dharma bahasa India. Artinya kehidupan. Tentu kehidupan yang kita pengen adalah kehidupan yang diajarkan Buddha. Karena Dharma, ajaran Buddha mampu membuat manusia berkualitas. Kenapa kita pengen 3 kali? Itu tersimpan ajaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karma dhatu, rupa dhatu, arupa dhatu. Itu bahasa Indianya. Ije, seje, mu seje. Kita pakai 3 kali itu mengandung ajaran filsafat, pedoman hidup manusia. Manusia itu ada karma masa lalunya. Karena karma masa lalu itulah jadi dia, laki, perempuan, dilahirkan di Indonesia, keluarga kaya, keluarga miskin. Karena karma masa lalu lah kita bisa ketemu dengan si A, si B. Ketemu dengan si A, si B, kita bisa senang, kita bisa gak senang, kita bisa khawatir dan sebagainya. Itu warisan nasib kita pribadi. Boleh satu papa satu mama, boleh masa kecil pembinaannya sama, tapi begitu dia tumbuh menjadi dewasa, keadaannya bisa berbeda. Kenapa? Karena dharma, karena kehidupan. Kehidupan itu pengalaman hidup, kita ngomong yang gampang, bisa membuat orang lebih dewasa, bisa juga membuat orang tenggelam dalam frustasi. Oleh karena itulah beruntung kita sebagai siswa Buddha, bukan umat Buddha. Umat Buddha cuma diam-diam, sembahyang, diam-diam, nggak mau belajar. Cuman ngertinya berbuat baik, ikut-ikutan, atau terpanggil berbuat baik. Kalau dia udah berbuat baik, ternyata keinginannya tidak tercapai, dia bisa marah. Nggak tertutup kemungkinan dia bisa pindah agama dan sebagainya. Karena dia belum menjadi siswa Buddha. Kalau dia menjadi siswa Buddha, dia belajar hidup. Itu Dharma Buddha. Tadi Anda nyanyikan satu kata itu. Luar biasa kata-kata itu. Kalau mampu direnungkan, silakan buka halaman 1 sampai ke Gata Tisarana. Sepatah saja sulit dibahas di sini. Dharma pembimbing umat manusia. Jadi kehidupan itu pembimbing umat manusia kalau dia belajar. Tentu patokannya harus ajaran Buddha. Apa sih
sih ajaran Buddha? Para arahat cerdas sekali menyimpulkan ajaran Buddha, sucikan hati dan pikiran. Nomor satu, perasaan keinginannya. Apa sih yang dinamakan suci? Anda mesti masuk ke dalam cingkang-cing yang dikatakan paramita. Yang namanya suci itu berbuat tanpa pamrih. Sehingga kita diajarin Dharmala, pembimbing umat manusia. Kita belajar sucikan hati kita dengan ajaran Buddha yang ngajarin kita jangan berbuat jahat, selalu berbuat baik. Ini perlu pembahasan secara mendalam, karena semua efek perbuatan kita secara sederhana dikatakan ada 4 efek. Saya berbuat baik. Ini kan kita pakai objek ini untuk dibahas. Saya berbuat baik. Ini ada 2 mata pedang. Sayanya berbuat baik mengharap apa? Kalau hati kita gak suci, masih mengharap balasan dari dia, mengharap dia ngomong manis-manis sama kita, mengharap dia tersenyum, itu bukan dharma ajaran Buddha, itu bukan kehidupan ajaran Buddha. Itu namanya apa? Konsinyasi dagang. Ada yang Anda harapkan, begitu gak dapat, mata pedang yang sebelah lagi, kita berbuat baik. Pengertian baik dulu dibahas. Yang namanya baik itu gak minta. Yang namanya baik itu memberi, bukan ngutangin. Itulah yang diajarkan dalam Cingkang-cing, diajarkan dalam Sinci, Panjokolomi, 6 poin. Kita ngomong poin pertama aja. Dana, memberi. Tahukah Anda, kenapa ada yang hidupnya kaya, ada hidupnya miskin? Ada orangnya hatinya murah hati, ada orang hatinya mengerikan. Itu benih-benih yang dia tanam dalam dharma kehidupan dia sendiri masalahnya. Setelah kita mengerti ajaran Buddha, Dharmalah pembimbing umat manusia. Kita mau menjadi siswa Buddha sehingga kita menjadi manusia berkualitas. Karena manusia itu mampu berubah nasibnya kalau dia ada kesempatan. Jadi berarti dharma pembimbing manusia kita diajarkan Myaosusan India, diajarkan keajaiban ajaran Buddha. Nomor 1, ciptakan kondisi. Kedua, konsolidasikan kondisi yang ada itu. Kita ini umat Buddha tertinggal dalam psikologi pergaulan. Bolak-balik di biara udah 2 tahun, 10 tahun, mungkin A dan B gak saling kenal. Karena Anda tidak konsolidasikan. Coba Anda meluangkan waktu, datang lebih awal setengah jam, habis kiamyo, duduk, konsolidasikan, teman ngobrol. Tapi omongannya harus dharma pembimbing manusia. Omongan yang membawa dirinya berkualitas. Sejarah membuktikan dilahirkan gak punya apa-apa, miskin. Katakanlah
Om Lim datang ke Indonesia nggak tahu apa-apa, tapi di hari tuanya kayaknya luar biasa. Itu membuktikan dharma kehidupan itu selalu bergerak, selalu berubah. Maukah Anda makin bertambah usia, menjadi bertambah berkualitas? Jadilah siswa muda. Ukuran menjadi siswa muda mulai dari sucikan hati. Anda kebaktian, saat-saat Anda kebaktian full konsentrasi, mendengar ucapan Anda, baca ayat. Itu saat-saat Anda sedang kristalisasikan hati Anda menjadi lebih baik, lebih suci. Itu bagaikan orang menyiapkan lahan untuk menanam. Jadi kehidupan itu pembimbing umat manusia. Gimana cara membimbingnya? Quan secai sinci menjadi introspeksi lihat dong. Oh, ada kaya, oh, ada miskin. Dari mana itu? Hadiah dari patung? Ya enggak lah. Kita bukan penyembah patung. Patung itu lambang. Jadi kaya miskin bukan ukurannya yang buruknya bagaimana? Bukan. Melainkan Anda bisa gak ciptakan kondisi Anda dipercaya orang, disenangin orang, bahkan lebih hebat lagi, dibutuhkan orang. Ini perlu digali secara mendalam dan ada di dalam ayat Cingkangcing bab 4 yang mesti lucu. Teman-teman sedharma yang berbahagia, dharma pembimbing umat manusia, kalau dia siswa muda membuat dirinya menjadi berkualitas. Jaga mulut, jaga perbuatan, jaga pikiran Anda. Cuma 3 kok. Karma datu, arupa datu. Untuk itulah kita perlu menggali mustika batin kita pribadi dengan alatnya dharma lah pembimbing umat manusia. Bikin kita menjadi manusia berkualitas. Untuk itu silakan kita pendalaman dengan tanya jawab yang pengoni piok kan ya. Jangan melihat aja gue di dalam lama takut. Silakan bertanya. Kalau mau belajar. Kita nggak bisa menghindar ada orang yang dunianya senang begini. Ya udah, rokok. Bagus, dah silakan duduk. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tentu yang berkualitas. Silakan Yuana dengan tema Dharmalah pembimbing umat manusia. Kenapa digarisbawahi manusia? Karena hanya manusia lah bisa berbuat karma yang baru. Apa itu dharma? Kehidupan. Tapi kita mau kehidupan yang diajarkan Buddha. Inti saya ajaran Buddha mulai dari hati, pikiran, terwujud dalam perbuatan nyata,
menjadi manusia berguna. Jangan jahat, selalu baik. Silakan. Ya, selalu orang bertanya, telur dulu, ayam dulu, telur dulu. Kalau Mahayana bilang semua mulai dari hati, terwujud dalam pikiran. Landasan pegangannya apa? Suhu bukan ayat Mahayana aja, melainkan sabda para arahat, sucikan hati. Dia nggak ngomong sucikan pikiran dulu baru hati. Kenapa? Karena pikiran itu awan. Kalau hatinya udah sentimen, pikirannya terwujud gelombang kayak kita dan melihat aguan. Hati kita dia lagi kan gitu. Pikirannya jadi lu mau tampil jangan buang-buang waktu. Waduh, lu bisa kan tampil dengan cara yang lain? Ini bukan media promosikan diri. Jangan didebatin, cekak. Siapa yang mau benar, siapa yang mau salah? Bukan buat desu. Buat desu berpedoman dengan kitab suci. Hati dulu baru pikiran. Jangan didebatin, nggak ada habisnya. Ribuan tahun aja juga nggak habis. Lu mau mulai dari pikiran, seni terjauh, go silakan. Lu mau dari hati, di terjauh, go. Bocah siap. Jadi kalau di Mahayana itu ada ngomong khusus tentang pikiran gitu nggak sih? Waduh, kenapa nggak ada? Tasen Cishin lu ngomongnya kemana itu? Tasen Pak Pisong. Wih. Pikiran itu nggak akan bergerak kalau nggak ada hati. Hati itu apa sih? Suhu perasaan. Tapi perasaan itu gimana? Nggak bisa bedain mana baik mana buruk. Melainkan perasaan dia. Pikiran bisa dipikir-pikir untuk membedakan mana baik mana buruk. Hati sih kepengen kawin. Kawin kan tak sendiri semua. Iya. Ada yang deketin nggak? Ada su. Nah, pikiran mesti jalan. Bertiga. Tadi aja kalau suruh hampir lagi hiwe lah, naik, marah. Orang janda bukan urusan lu. Lu jangan pikir dia janda kaya. Lu mau deket-deket dia. Ampun, juragan. Itu pikiran niatnya udah jahat. Dia ngomong gampang, bercanda pegang-pegang. Lu yang seriang lah. Apalagi tempatnya di biara. Udah, jangan ngomong gituan.
Berarti gak cinta? Lu jangan bingung, lu mau bingung apa? Bikin diri lu berkualitas kayak Hartati, nanti lu ngomong apa orang bener. Yang pusing gitu kan. Makanya ICW, sin, semua mulai dari perasaan. Lu sebenarnya berasa kan lu udah punya bini? Kalau udah berasa punya bini jangan begitu dong. Berarti gak cinta. Hati itu perasaan. Ya, udah jangan diributin soal itu. Mau yuk, gak bisa jadi duit cek. Ayo silakan. Silakan bertanya. Kita hidup di dunia ini dibatasin oleh kondisi dan waktu. Kondisi suhu begini, hujan ikongcian, suhu jam 11, nanti musim apa? Hah? Halo, udah lama gue lihat kamu. Silakan mau nanya apa? Tema ceramah kita Dharma pembimbing umat manusia supaya menjadi berkualitas, meningkat daya kemampuannya. Makanya disebut sadar. Oh, kuncinya sadar. Sadar bukan pikiran, kayak untuk perasaan. Silakan. Mau nanya apa nih? Dia dalam hati mau tahu apa? Tadi CK mau tahu mengenai hati dan pikiran. Nah, yang bilang semua wesin caw mulai dari hati. Theravada bilang pikiran adalah pemimpin. Mana yang benar, mana yang salah? Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Cuma bagaimana cara penggunaannya. Ngerti gak? Kejebak dalam arus. Ayo gimana mengenai apa? Dharma itu kehidupan. Pembimbing apa? Dharma itu kehidupan, pembimbing Sangha. mengarahkan, meleding umat manusia yang gimana? Yang mau belajar jadi siswa Buddha. Hidup ini bukan hitam putih. Di tengah-tengah masih ada ruangan yang berbeda. Kalau tanya dari sini bisa so, boleh. Apa? Saya mau nanya so. Ya silakan. Jadi sorry saya nggak bisa. Nggak apa-apa. Kan tadi so bilang kita harus bikin, kita dibutuhkan orang. Kalau memang kita dibutuhkan tapi kita nggak ada waktunya so, kayak sebenarnya semua dikasih ke kita gitu kalau dalam pekerjaan so. Lalu udah dikasih semua, kita jadi tertekan. Itu kan tandanya kita dibutuhkan orang kan, dikasih semua. Tapi kita tertekan, kita sampai nggak ada waktu gitu. Sampai kadang-kadang kita harus lembur atau apa gitu so.
lalu kita tolak ketika itu bosnya malah marah. Nah kita harus gimana jadinya Ya, cara bilang dong memperbaiki nggak diri. sanggup. Kita pas bilang nggak sanggup, bos langsung bilang kenapa nggak sanggup gitu. Padahal udah dikasih semua gitu. Loh, kan gitu. Itu kan kalau kita memang nggak sanggup mesti terus terang. Ini gua nih udah overlapping. Kalau bosnya kamu tahu ya namanya bos. Cara kita memperbaiki hubungannya gimana sekarang bos kayaknya udah mulai nggak suka gitu jadinya. Biasa itu mah. Kenapa? Karena keinginan bosnya tidak tercapai. Jangan pusing. Jadi pekerjaan pokok aja jalani dengan baik. Kalau overlapping mesti belajar katakan tidak. Dulu juga suruh nggak bisa. Akhirnya tanpa disadari orang bilang suruh salah janji. Mau nggak mau suruh bilang gue ini masih manusia. Mengaku diri sendiri nggak mampu tuh nggak gampang loh gimana. Eci mau nanya apa? Dari sinar matanya banyak, dia udah semua. Lin, mau nanya apa Lin? Orang lupa yang nomor 3 itu kondisi. Kalau kondisi kita lagi overlapping mesti kondisi. Makanya kita pakai 3 kali. Kadang jadi seperti kayak salah jalan ya sampai ada yang bilang kita kalau nggak mau terima kita dipandang jelek sama orang lain gitu. Ngomong apa? Iya. Ada kita karma burukmu. Gak apa-apa. Yang penting apa? Gue tahu. Aku tahu aku udah mengoptimalkan. Maka Cing-Kancing ngomong 4 poin tuh cerita. Wu xiang, zen xiang maksudnya apa? Jangan suka banding-bandingin dengan orang lain. Kita adalah kita, kemampuan kita cuma segini. Ya, jadi cuma segini. Boleh PA umur 60, 70. Mau fighting lagi lah isu Pak yang akan datang. Oke. Itu dharma lah pembimbing umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalau ada mau mantap bertanya maka ini dikucurkan. Mau bertanya tangannya diangkat. Yang simpel-simpel aja. Dharma kehidupan, pembimbing umat manusia. Manusia ini siapa? Aku. Kewajibanku apa? Kondisiku gimana? Bagaimana meningkatkan kualitas kita?
Ya kalau diajak mengasah otak begitu, pikiran. Mestinya Anda masuk ke dalam arena perasaan, mau tahunya apa. Oke, semoga semuanya beruntung dan bahagia. Umi mohon lanjut aja, jangan buang waktu Anda.